Halo Kidaler, selamat datang di channel Hobi Kidal. Tema kali ini saya beri judul From Zero to Hero. Saya akan membahas tentang badminton dari yang basic, sebasic-basicnya ya. Kebetulan dalam video ini saya main bersama Ino, yang saya rasa dia itu levelnya masih basic banget, jadi di bawahnya yang belajaran. Saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja sih yang perlu kalian ketahui dalam bermain badminton. Jika kalian baru mengenal mengenai badminton dan ingin mencoba permainan ini, tentu ada beberapa poin yang wajib kalian ketahui. Saya berharap dengan poin-poin yang akan saya sampaikan dapat membantu kalian untuk lebih cepat naik kelas atau naik level dalam skill badminton kalian. Oke, aku nggak akan bahas mengenai ukuran lapangan atau ketinggian net atau aturan-aturan lapangan double, single, dan sebagainya. Video kali ini saya akan fokus ke permainan. Hal pertama yang kalian wajib ketahui itu cara megang raket. Aku udah pernah bikin videonya tentang bagaimana cara megang raket. Nah, kalau udah tahu cara megangnya, yang kedua bagaimana cara mukulnya. Ya bukan cara mukul raket tentunya, tapi cara mukul shuttlecock. Yang ketiga kalian wajib ketahui itu adalah footwork atau langkah kaki. Kalian belajar di YouTube aja banyak tutorial mengenai footwork. Yang pasti kalau footworkmu salah, pertama, pukulanmu banyak yang nanggung atau nyangkut. Kedua, kalian telat-telat untuk ngambil bola. Keempat, kalian bisa cedera. Loh kok langsung 4, yang 3 apa? Oh iya lupa. Ya sebenarnya cuma ada 3 aja sih menurutku. Nggak ada 4. Oke, itu tadi 3 hal yang teknis ya. Jadi 1 belajar grip, 2 belajar cara mukul, yang ketiga belajar footwork. Itu kalian harus pelajari teknik-tekniknya. Awal-awalnya pasti kalian harus belajar serve. Kalau serve aja nggak bisa atau langsung di smash ya nggak usah main dah. Belajar serve sampai bisa dan nggak nanggung. Lalu belajar pakai forehand, nggak usah pakai backhand, nggak usah gaya-gaya pakai backhand. Belajar forehand dulu, kalau bola di posisinya backhand, lari sampai bisa forehand. Pokoknya semua bola diambil pakai cara forehand. Sekarang masuk ke hal-hal yang non teknis. Biasanya dalam satu grup badminton kan ada pemain yang belajaran atau kayak Ino gini beginner ya, pemula. Itu biasanya dipasangkan dengan yang levelnya agak tinggi. Lalu lawannya yang level menengah-menengah. Nggak tahu kenapa kok seperti gitu. Gak ada yang nyuruh juga. Cuma anak-anak biasanya merasa settingan kayak gitu itu dianggap paling fair. Padahal ya belum tentu. Biasanya kita namakan orang kayak Ino ini dianggap yang digendong, dan yang kayak aku adalah penggendong. Kalau kalian merasa yang digendong, hal apa aja yang perlu kalian ketahui? Berikut akan saya jelaskan.
Yang pertama, kalau dikasih tahu yang gendong, ya nurut aja. Karena yang gendong pasti udah banyak pengalaman dalam bermain badminton. Sebenarnya dari kacamata penggendong, ngajar anak belajaran itu agak susah. Karena nggak semua peraturan-peraturan atau teknik-teknik yang diajarkan itu semuanya kaku atau saklek. Kadang-kadang ya ada kasus-kasus tertentu dan seringkali sih, bukan kadang-kadang, yang melanggar aturan-aturan dari teknik-teknik tersebut. Ya kayak gitu nggak bisa kita omongin secara detail ya, itu kan karena pengalaman aja. Kalau dalam video ini aku ngeset Ino itu aku suruh jaga di depan. Karena aku yang gendong jaga di belakang. Jadi kayak formasinya mix double. Hal non teknis kedua, kalau kamu digendong jangan buru-buru matiin lawan atau langsung nyemes. Kayak Ino barusan ini kan dia langsung nyemes, padahal kan nyemesnya mungkin belum terlalu bagus atau enggak seberapa tepat tekniknya, makanya sering nyantol. Main aja lob-loban, tapi lob yang jauh atau yang tinggi sekalian. Terus aku juga nemuin banyak orang yang aku gendong itu suka ngerebut bola yang semestinya itu bagianku. Mungkin merasa kayak itu anak kecil yang rasa sudah besar. Ngerti nggak sih? Kayak ponakanku yang umur 4 tahun, dia kalau dibantu bilang nggak usah, aku udah besar, padahal masih 4 tahun. Kadang-kadang yang aku gendong itu seperti gitu, jadi aku suruh jaga depan, tapi merasa udah bisa untuk ambil yang di belakang, udah bisa nyemes, udah bisa ini dan itu, lalu ngambil semua bola. Mungkin juga merasa sungkan karena yang gendong kok lari-lari terus, tapi dia kok diam aja gitu. Padahal itu semua ya teknik atau strategi. Lalu ada juga yang belajaran itu merasa dia cuma ingin olahraga, ingin cari keringat aja. Terus nggak mau belajar supaya tekniknya lebih bagus, atau paling enggak mainnya nggak nanggung gitu. Mereka nggak mau belajar. Jadi buat pemula ada baiknya dari awal kalian sudah set goal. Goalmu untuk main badminton ini apa? Kepingin cuma cari keringat, ya nggak perlu main badminton sebenarnya. Kamu lari-lari aja ya udah berkeringat. Atau punya goal, pokoknya saya harus bisa menguasai forehand, smash, servis pendek, servis flick, terus footwork dan lain-lain. Ada kayak ini apa, checklist gitu. Kalau buat pemula sih aku rasa cukup kalau bisa servis, bisa forehand atau backhand lurus gitu nggak apa-apa. Nggak perlu sampai harus bisa silang, net silang, atau backhand yang lead backhand, nggak perlu. Beberapa orang belajaran yang aku temui menjadi lawanku kadang-kadang kalau kasih service flick itu bagus banget sampai aku nggak bisa ngembaliin. Mereka latihan di situ banyak dan mereka dapat poin. Makanya aku bilang mending
kuasai beberapa teknik, 4 atau 5 teknik, dan itu dikuasai benar-benar sampai bagus, baru nanti nambah belajar teknik-teknik yang lainnya. Jangan semua teknik dicobain tapi cuma bisa dikit-dikit dan nanggung semua, nanti ya sama aja, cuma banyak variasinya tapi nggak efektif, nggak bisa dapetin poin. Kalau bisa pukulan aneh-aneh, terus bisa pukulan macam-macam, bangga nggak sih? Kalau aku sih merasa nggak bangga kalau nggak bisa dapetin poin. Percuma pakai jurus aneh-aneh tapinya nggak dapat poin. Yang terakhir, selain hal-hal teknis dan hal non teknis, kalian harus belajar untuk bekerja sama dengan partnermu. Dalam hal ini mengenai formasi dan strategi. Biasanya kalau aku gendong sih nggak terlalu banyak cerewet, nggak terlalu banyak komunikasi. Itu sebenarnya salah sih. Harusnya aku lebih banyak komunikasi ke partnerku. Kira-kira ini mau aku apain lawan kita. Kayak Ino gini kan, dia jaga depan tuh, harusnya aku yang di belakang itu nurunin bola terus. Kalau enggak ya seperti ini, aku naikin bola, harusnya kan Ino geser ke kiri, aku maju. Tapi karena Ino dibilangin cuma jaga depan, jadi dia jaga di tengah terus. Aku yang bingung kadang-kadang, kalau aku angkat bola bisa sama lawan dibuang lob lagi, itu aku kan yang mesti terima. Tapi kalau di drop set kayak tadi, aku juga mesti terima. Akhirnya nggak aku terima, karena aku pikir aku harus jaga di belakangnya Ino. Ternyata sama lawan ditaruh di depan. Kadang-kadang aku kasih masukan sih buat yang aku gendong, kayak ini tadi aku sama Ino kasih masukan. Yang di sini aku bilang kalau habis mukul raketnya itu diangkat. Ada juga anak yang aku gendong, yang pasti bukan aku yang ngajari untuk ngangkat raket, tapi aku tahu dia melakukan gerakan mengangkat raket. Cuma gerakannya itu kaku, terlalu diangkat kayak gimana gitu, kayak memang disengaja diangkat. Padahal menurutku nggak harus seperti itu. Raket diangkat tuh cuma raketnya aja diangkat, tapi lengannya itu jangan terlalu tinggi ngangkatnya. Nanti kalau ternyata nggak dikasih bola yang di atas, yang di kembalinya ke bawah, jadi bingung cara ngambilnya gimana. Ya kalau refleksnya cepat, kalau tangannya udah banyak latihan. Tapi kan ini levelnya pemula, harusnya dibilangin ngangkat raket tuh bagus, tapi nggak perlu terlalu tinggi. Biasanya kalau udah levelnya tinggi itu kan tahu, kalau lawan seperti ini dikasih gini, biasanya kembalinya gimana. Makanya langsung angkat raket tinggi-tinggi, soalnya sudah tahu bakalan nanggung, tinggal disemes. Nah kayak gini, aku kan angkat raket dari tengah itu udah angkat raket tinggi, lalu tinggal semes, karena aku bisa nebak. Tapi kalau pemula kan masih belum tahu ciri-ciri orang yang bakal mukul pengembalian yang nanggung itu kayak gimana, kan nggak tahu. Kalau settingannya gendongan sama digendong, ya paling enggak kita berusaha untuk menang. Tapi walaupun nggak menang ya nggak apa-apa. Yang digendong seharusnya juga nggak boleh kecewa. Atau kalau memang benar-benar kalah atau nggak mau menang, ada nggak sih orang yang nggak mau menang?
Tapi kadang-kadang orang kan cuma kepingin cari keringet gitu, ada yang kayak gitu. Jadi mainnya itu asal-asalan, nggak mau berusaha untuk lebih niat atau lebih giat ngambil bola gitu. Jadinya ya oke lah, main ya cuma sekedar main. Dan aku yang biasanya gendong itu ya ngikut aja, nggak terlalu ngotot untuk menang atau terlalu ngotot ngambil bola ke sana kemari. Biasanya ya cuma aku senyum-senyum aja. Soalnya dari lawan pasti ditempatin ke yang digendong. Kalau apalagi kalau udah hampir kalah atau hampir poin-poin terakhir, pasti ngincer yang digendong. Jadi yang aku sering katakan pada yang digendong itu, kamu kalau berdiri di tempat yang di tengah atau di tempat yang kosong. Karena dari lawan pasti nggak mungkin ngarahin ke kamu, ngarahin ke tempat yang paling jauh dari kamu. Jadi kamu harus siap-siap lari ke tempat yang paling sulit. Yang paling sulit kamu jangkau itu yang bakal dikasih ditempatkan oleh lawan ke situ. Aku spill ya tekniknya main badminton, atau bukan teknik sih, ini trik. Jadi pengembalian yang menurutmu mudah, jika kamu ngembaliin bola kan cari yang paling mudah, misalnya lurus-lurus saja atau di lob, itu kan mudah. Itu biasanya udah ditebak sama lawan, dan kebanyakan pemain udah nebak kayak gitu. Untuk bisa dapetin poin, kalian harus berusaha untuk mukul pukulan yang sulit, seperti lob silang atau net silang, drop shot silang, kayak gitu-gitu. Yang sulit bagi kamu yang kesuksesannya cuman 70%, itu biasanya yang bisa dapetin poin. Ya tentu aja kalau atlet-atlet mereka udah latihan setiap hari, yang pukulan sulit yang tadinya 70% sudah jadi 99%. Oke, gitu aja pesan-pesan dari saya. Saya akan bahas mengenai gayanya Ino, supaya kalian bisa tahu apa sih yang salah dari gerakan-gerakannya Ino. Di sini aku sebagai pengendong kan biasanya jaga di belakang, tapi aku juga harus bisa berperan menjadi playmaker. Jadi kasih bola-bola yang rendah untuk mancing lawan ngangkat bola biar Ino bisa nyerang, bisa nyemes. Ini Ino cukup bagus, flick serve-nya nggak out dan nggak nanggung, cukup tinggi. Tapi ya sebaiknya nggak setiap kali serve terus pakai flick serve. Kalau aturan umumnya kan aku angkat bola harusnya kita misah formasinya, tapi kita nggak bisa karena ya formasinya formasi gendongan, jadi depan belakang. Kecuali kalau terima serve ya kiri kanan. Di sini videonya aku ulangi lagi ya biar kalian bisa lihat footwork atau kakinya Ino ini bagaimana dan body language-nya. Ino ini gerakan smashnya itu kayak orang tenis. Jadi tubuhnya itu dijatuhkan ke depan. Kalau dalam badminton tuh sebenarnya nggak perlu seperti itu, malah bikin cepet capek. Kalau smash itu ya biasa aja lah, nanti
relax gitu, lebih keras malahan hasilnya. Ino ini aku amati nettingnya itu sering lagi ball. Tapi secara teknik kakinya salah. Dia tumpuannya pakai kaki kiri padahal dia kan pemain kanan. Ini aku banyak mati dengan formasi kayak gini soalnya kalau aku nurunin bola terus itu nanti juga dibaca oleh lawan. Jadi kadang-kadang aku naikin bola tapi kita kan nggak mencar. Jadi aku harus jaga agak lebar, itu susah. Jalan satu-satunya ya harus nyerang terus, smash atau drop shot, main di net. Cuman masalahnya bagi yang gendong kalau habis nyemes itu recover kakinya agak susah. Jadinya kalau sering-sering smash juga nggak bagus. Apalagi kalau lawan defense-nya bagus. Nanti malah lebih sering mati sendiri. Ini yang aku bilang tadi, kalau sering-sering flick serve nanti ditunggu lawan. Terus dia nggak siap, Ino nggak siap kalau di smash. Harusnya kan masih dalam jangkauannya, dia harusnya yang ambil. Mungkin kalian nggak kelihatan ya, tapi yang aku tahu grip yang dipegang oleh Ino ini backhand grip. Meskipun bolanya itu forehand, dia tetap pakai grip pegangan backhand. Makanya ada beberapa gerakan tertentu yang dia terbatas karena tangannya pakai pegangan backhand, yang jempolnya ditaruh di yang paling lebar. Ino kalau ambil bola tubuhnya selalu miring dulu, baru diambil lewat samping. Harusnya badan tetap menghadap ke depan dan kita ambilnya itu jemput bola, jangan nunggu bolanya berada di samping. Tapi kembali lagi karena Ino pegangannya backhand, jadi dia harus pakai cara itu. Sebenarnya kalau mau ngangkat bola pakai grip backhand nggak apa-apa, itu bener sih. Cuma grip backhand itu kan ada beberapa. Dan grip backhandnya Ino ini yang biasa dipakai buat backhand drive, bukan buat backhand lob atau buat ngembaliin smash, itu lain lagi nanti. Jadi untuk satu jenis pukulan kayak backhand gitu, ada beberapa tipe grip. Tergantung posisi kamu ngambil shuttlecocknya di mana dan mau dibawa kemana. Shuttlecocknya mau diangkat atau mau buat nyemes atau di lurus-lurus atau drive aja. Nanti beda-beda itu cara pegang raketnya. Jadi buat pemula masih banyak yang kalian harus pelajari. Jangan berkecil hati, tetap semangat latihan ya, tetap belajar terus. Di sini Ino melakukan kesalahan serupa, kalian lihat kakinya Ino, dia memusatkan beban tumpuan pada kaki kiri. Harusnya kan beban tumpuannya itu di kaki kanan, jadi jatuh di kaki kanan. Menurutku itu imbas dari cara pegang gripnya Ino yang salah. Kalau dia pakai gripnya forehand, kakinya bisa lebih enak. Seperti yang aku lakuin kayak gini. Jadi tubuhku waktu ngelob masih menghadap ke depan. Di sini Ino mulai dicecar bola, dikasih ke dia terus. Jadi aku harus nolong. Ini aku buang bola lob.
Terus di smash hampir kena Ino, tapi karena smashnya di tengah jadi aku bisa ngembaliin. Buat pemula dan buat safety ya, kalau bola dari partnermu itu di lob atau ke atas, kalian tuh pilih aja mau jaga di kiri atau jaga di kanan. Jangan di tengah. Karena kalau di tengah depan lawannya nyemes itu lebih berbahaya menurutku daripada waktu kita agak geser kiri atau kanan. Gak apa-apa, kalian yang milih aja mau di kiri atau mau di kanan terserah. Yang pemain belakang nanti yang menyesuaikan, wajib menyesuaikan cari yang kosong yang di mana. Pokoknya selama yang gendong itu bisa ngatur bola, kalian mungkin bisa menang. Tinggal kasih blessing-blessing, tepatin di ruang yang kosong, gitu aja. Pokoknya kalian yang digendong berusaha untuk ngembaliin, jangan nanggung, gitu aja. Pokok asal kembali, kalau bisa jangan nanggung. Oh iya, satu lagi, aku sering nemui orang yang belajaran itu suka menghindari bola. Kadang-kadang ada bola malah ditinggal daripada untuk diambil atau dikembalikan. Pokoknya kalau kalian belajaran, jangan terlalu nyusahin yang gendong. Contoh nyusahin itu kayak ngayun-ngayun raket seperti mau ngambil bola padahal enggak, atau enggak jadi. Itu nyusahin. Ini aku suka Ino berusaha ngambil bola tapi timingnya aja yang kurang pas. Kan tadi kakinya Ino udah bertumpu dulu baru raketnya diayun. Harusnya kayak tadi itu raket sama gerakan kaki turun itu bareng. Ini Ino kepleset karena sepatunya bukan sepatu badminton. Walaupun pemula, aku rasa kalian wajib untuk beli sepatu yang khusus badminton daripada nanti cedera. Mumpung masih baru awal-awal main, sebaiknya teknik-tekniknya dipelajari dan kalau salah dirubah secepat mungkin daripada nanti jadi kebiasaan. Oke, gamenya udah selesai. Semoga tips-tips dari saya banyak membantu kalian yang masih belajaran. Jangan lupa subscribe untuk video-video tips lainnya.